Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. Bab 4418. Terputus. Tapi sekarang, burung merak cinta menggunakan metode rahasia iblis hati untuk langsung membantai penonton, dengan mudah, dan itu seperti membunuh orang. Ini hanyalah versi tiruan dari metode rahasia iblis hati. Jika Kaisar Hibler datang secara langsung dan pedang kutukan iblis hati yang otentik dibunuh, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya itu. Mata Kaisar Iblis Harewut dan Parta juga memiliki ekspresi terkejut. Bawahan Hibler, versi peniru dari sihir rahasia hati begitu kuat sehingga jika Hibler secara pribadi bergerak, bagaimana dia bisa menolaknya? Keadaan pikiran Hibler jauh lebih murni daripada orang biasa. Dia benar-benar tidak memiliki pikiran yang mengganggu atau keegoisan, hanya untuk membangun negara impian. Dia melemparkan pedang besar iblis hati, tanpa reaksi sedikit pun. Jika dia diberkati oleh keberuntungan atasan, situasinya tidak akan bisa diselesaikan. Tidak peduli seberapa sengitnya Jennifer, dia setidaknya orang normal, dengan gagasan untuk memperjuangkan hegemoni di hatinya, dan dia bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Tetapi Kaisar Hibler adalah orang gila murni, dan begitu dia kewalahan, langit dan semua alam akan dihancurkan. Hentikan dia. Melihat Suyanto hendak menghancurkan patung batu dan memotong benang cinta, Alexis terbangun seperti mimpi dan ingin menghentikannya. Kaisar Iblis Harewut pecah dengan niat membunuh, dan ingin bergerak. Berani terlibat dengan benang cinta, hukum penjara surgawi, menekannya untukku. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tua terdengar. Melihat seorang lelaki tua dengan rambut terurai, wajah sedih, dan aura yang sangat lemah, tiba-tiba keluar dari kehampaan, menamparnya dengan keras, dan membanting punggung Suyanto dengan tekanan besar. Itu Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Mata Alexis menyusut, dan lelaki tua ini sebenarnya adalah Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Jelas, Kaisar Dewa Penjara Surgawi juga bersembunyi dalam kegelapan. Dia terluka parah dan tidak berani muncul tanpa pandang bulu. Tapi sekarang, melihat Suyanto ingin memutuskan benang cinta, dia sangat marah sehingga dia bergerak. Alexis telah melihat hantu Kaisar Dewa Penjara Surgawi di paviliun roh penjara. Itu hanya hantu, dengan kekuatan yang mengerikan, yang membuatnya mengingat secara mendalam. Tetapi Kaisar Dewa Penjara Surgawi saat ini benar-benar tertekan. Dia terluka parah, rambutnya bercabang, wajahnya penuh amarah dan panik, seperti orang tua yang menderita untung dan rugi, wajahnya pucat pasi. Dengan tembakan ini, dia jelas putus asa, dan semua darah di tubuhnya terbakar. Gemuruh. Hukum tirani neraka dipadatkan di telapak tangan Kaisar Dewa. Ini adalah pukulan bagi hidupnya, dan energi hukum dari seluruh dunia neraka bergulir di telapak tangannya. Klik, klik, klik. Tanah di lembah benar-benar retak. Magma yang tak terhitung jumlahnya, mengalir keluar dari tanah, seperti penghujung hari. Dunia di luar lembah bergetar hebat. Tidak, neraka ini akan dihancurkan. Kaisar Iblis Harewut merasakan bahayanya. Untuk menghentikan Suyanto, Kaisar benar-benar menguras energi hukum dari seluruh penjara surgawi. Langkah telapak tangan Dewa Penjara Surgawi ini tentu saja sangat kejam, tetapi harganya terlalu mahal. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran karena habisnya energi hukum secara tiba-tiba. Satu demi satu, puncak terus runtuh. Potongan gurun, terus-menerus menggulung debu di langit. Akhir akan datang. Untuk mencegah orang luar terlibat dalam benang cinta, Kaisar Dewa Penjara Surgawi akan menghancurkan seluruh penjara surgawi. Tuanku Kaisar Dewa. Ketika Sohan melihat penampakan Kaisar Dewa Penjara Surgawi, iblis hati yang meledak dengan ganas tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi di matanya menemukan jejak kejelasan. Di dalam hatinya, dia sepertinya telah membuat keputusan, memegang pedang panjang dengan erat. Orang tua. Tidak mudah menghentikanku. Suyanto di sana sangat marah, dia tidak berharap Kaisar Penjara Surgawi menjadi begitu galak, bahkan jika dia dibunuh atau bahkan dihancurkan penjara surgawi, dia harus menghentikannya. Tapi terlalu banyak cinta, tepat di depannya, dia lebih memilih mati daripada mengecilkan diri. Melihat telapak tangan raksasa Kaisar Dewa Penjara Surgawi terbunuh,
Suyanto tidak menghindar, masih mengayunkan pedangnya ke arah patung Dewi. Ledakan. Telapak raksasa Kaisar Dewa Penjara Surgawi tiba lebih dulu dan memukul punggung Suyanto dengan keras. Engah. Darah Suyanto muncrat dengan liar, semua organ dalamnya hancur, dan dia terluka parah dan sekarat. Namun, pedangnya tetap tenang, hanya untuk memotong benang cintanya. Ingin memutus benang cinta, bukan mengandalkan kekuatan, tapi kemauan spiritual. Dia percaya pada keinginannya dan tidak akan kalah dari siapapun. Ditambah dengan setetes darah dari atasan, cinta akan hancur. Selama benang cinta terputus, semua peluang keberuntungan akan dialihkan ke Istana Monde sesuai dengan keinginannya. Pada saat itu, kekayaan besar Kaisar Hibler akan ditambahkan, dan dia akan diberkati oleh para atasan, yang akan cukup untuk mengabaikan alam atas dan menekan Jennifer. Melihat pedang Suyanto, dia akan memotong patung itu, tetapi tiba-tiba, pedang yang menakutkan jatuh dari langit, pedang itu meledak, dan pedang itu menghancurkan seluruh patung batu. Ledakan. Patung batu setinggi 100 kaki dari seorang dewi hancur berkeping-keping. Sepotong rambut, melayang di udara. Rambut ini dikelilingi oleh energi peri yang tak terbatas, aura yang tak terbatas, dan aura hukum yang sangat ganas dan tak tertandingi. Itu adalah benang cinta yang ditinggalkan oleh Dewi. Saat patung itu hancur, tubuh asli dari benang cinta 1000 kesengsaraan muncul, melayang di udara, dan kemudian tiba-tiba pecah, semua energi benar-benar runtuh, benang cinta berubah menjadi abu, dan mati terbawa angin. Terlalu banyak cinta, aku terputus. Suyanto melihat pemandangan di depannya, benar-benar tercengang. Bukan dia yang memotong benang cinta, tapi seorang pria yang berdiri tinggi di langit dan memegang pedang utama. Sohan. Sohan, yang masih dikelilingi oleh iblis, tidak tahu kapan dia terbang ke langit, dan sebelum Suyanto memulai tangannya, sebuah pedang yang mendominasi energi iblis meletus, benar-benar memotong benang cinta. Ya, Kaisar Dewa Penjara Surgawi, aku memotong benang cinta untukmu. Sohan menyeringai dan menatap Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Ternyata Kaisar Dewa Penjara Surgawi baru saja muncul, yang sangat menenangkan suasana hatinya, dan sedikit tenang. Dia memikirkan kultivasi Kaisar Dewa Penjara Surgawi, puluhan ribu tahun kultivasi, hanya untuk membiarkannya memotong benang cinta. Pada saat ini, dia berhasil. Tidak. Suyanto tidak bisa mempercayainya, berlutut, tampak kosong. Batuk-batuk, batuk-batuk, air dingin, kamu. Kaisar Dewa Penjara Surgawi terbatuk-batuk, seperti mimpi. Kemarin, Sohan menelan jiwa dan bayangannya, tapi hari ini, dia memikirkan cinta lamanya dan memutuskan cinta untuknya. Jiwa yang terpecah belah ini membuat Kaisar Dewa Penjara Surgawi juga ngeri, karena takut tiba-tiba Sohan akan mulai membunuh lagi. Sutra cinta sebenarnya dipotong oleh Sohan, bisakah dia memulihkan pikirannya? Alexis menyaksikan dengan takjub, perubahan situasi yang berturut-turut membuatnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Semuanya terjadi dalam kilat dan batu api, dari pelepasan iblis dari burung merak cinta, hingga jatuhnya Sohan, dan kemudian Suyanto menembak, dan akhirnya Kaisar Dewa Penjara Surgawi tiba. Sohan tiba-tiba terbangun, meraih Suyanto di depannya, dan memotong benang cinta dalam satu gerakan. Hanya perlu beberapa napas sebelum dan sesudah. Semuanya terlalu cepat, Alexis hanya ingin tahu memotong utas cinta, dapatkah pikiran Sohan pulih sepenuhnya? Di hari bebas. Saat Sohan memotong benang cinta. Hari bebas semakin runtuh. Melihat segala sesuatu yang akan runtuh, Faren sedikit bingung. Dia tahu bahwa kata-kata bayangan wanita itu adalah kuncinya. Bahkan bagian dari tata letak Tuan Reinkarnasi. Dia harus mendengar. Tapi, ruang kosong di langit terus terkoyak. Dia bahkan samar-samar bisa melihat semuanya di luar. Mungkin sedetik berikutnya, semuanya akan hancur. Bab 4419. Cahaya abadi. Benar-benar tidak banyak waktu tersisa untuknya. Angin kencang menggerakkan seluruh tubuh Faren, dan rintangan super membuatnya tidak bisa mendekat. Tuan Reinkarnasi dan Valkyrie hanyalah gambaran sejarah dan tidak ikut campur. Tubuh Faren digaruk oleh angin satu demi satu, dan pakaian putihnya langsung ternoda merah dengan darah.
Mengejutkan. Untungnya, Faren sudah berjalan di depan keduanya. Tuan reinkarnasi tampak serius, dan berkata kepada bayangan wanita itu, ini adalah kehendak kuil reruntuhan. Mereka bertindak seperti ini, tidakkah mereka khawatir tentang sebab dan akibat dan reinkarnasi? Suara Tuan reinkarnasi jelas sedikit marah. Hantu perempuan tersenyum dan berkata, Tuan reinkarnasi, menurutmu apa kekuatan tertinggi? Tuan reinkarnasi merenung sejenak, dan berkata, kehidupan kekal, keabadian, keabadian. Wanita itu menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, melipat tangannya, dan meninggalkan lubang. Ada nyala api di pembukaan. Ini adalah dunia yang kamu lihat sekarang. Melalui bagian ini, yang ekstrim bisa dilihat. Kalau begitu, tahukah kamu dunia seperti apa yang dilihat orang-orang di kuil reruntuhan? Tuan reinkarnasi menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Hantu perempuan itu melepaskan tangannya, benar-benar melepaskannya, menatap Tuan reinkarnasi dan berkata, sekarang, itu adalah jawaban untuk kuil reruntuhan. Ekspresi Tuan reinkarnasi dan Valkyrie sangat aneh. Mereka tahu bahwa hantu wanita tidak bisa berbohong kepada mereka. Sepertinya kuil reruntuhan ini lebih menakutkan dari yang mereka kira. Oke, saya telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Anda harus memberi perhatian khusus pada tempat-tempat yang saya minta Anda kunjungi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk reinkarnasi. Juga, ingatan ini hanya bisa disimpan oleh satu orang. Hantu wanita itu menjelaskan. Tuan reinkarnasi melirik Valkyrie di sampingnya, dan berkata, Valkyrie seperti saya, bukan orang luar, dia layak dipercaya. Wanita itu mendengus dingin, ini aturannya. Jika kalian tidak menghapus ingatan salah satu dari kalian, saya yakin kalian tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Setelah berbicara, sosok wanita itu berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang di dunia. Pada saat ini, giliran Tuan reinkarnasi dan Valkyrie yang dipermalukan. Bagi kultivator bela diri, menghapus ingatan tidak diragukan lagi adalah hal yang paling menyakitkan. Selain itu, bagi Valkyrie, kenangan ini sangat indah. Itu tidak ada hubungannya dengan rahasia kuil reruntuhan. Itu adalah pengakuan dari Tuan reinkarnasi dan kelembutan dalam menjangkau dan menariknya ke dalam kegelapan. Ini adalah ingatannya yang paling berharga. Jika hilang, itu akan disesalkan dan menyakitkan. Namun, Valkyrie tahu bagaimana situasi secara keseluruhan dan tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung berkata, Yang Mulia, hapus saja ingatan saya. Namun, Valkyrie ingin mengatakan sesuatu. Wanita itu berkata bahwa di antara tempat-tempat ini, kuil reruntuhan adalah yang paling berbahaya dan tidak cocok untuk pergi sendiri. Saya harap Anda akan membawa saya. Dengan cara ini, saya telah kehilangan ingatan ini, dan saya tidak menyesal. Tuan reinkarnasi ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya mengangguk, saya akan. Maaf, Valkyrie. Tuan reinkarnasi menyentuh alis Valkyrie dengan tangannya, dan jejak arus utama reinkarnasi berubah. Kekuatan reinkarnasi seperti dua kekacauan hitam dan putih, terjalin dalam pikiran Valkyrie. Mata Valkyrie kabur, perlahan-lahan terganggu dan kosong. Pada akhirnya, tubuhnya melembut dan jatuh ke pelukan Tuan reinkarnasi. Tuan reinkarnasi mengasihani Valkyrie di pelukannya dan menatap gadis di pelukannya. Lebih tertekan. Valkyrie, meskipun kamu lupa kalimat itu, aku berjanji jika aku bereinkarnasi, aku akan jatuh cinta padamu, dan aku akan membuatmu menjadi wanitaku. Kamu bukan lagi Valkyrie. Aku juga bukan Tuan reinkarnasi. Setelah berbicara, bibir tipis Tuan reinkarnasi benar-benar mencium bibir merah Valkyrie. Keempat bibir menyatu. Dengan ciuman ringan, Tuan reinkarnasi menghilang ke dunia ini bersama Valkyrie. Lalu, terdengar suara keras. Dengan mata basah, Faren menyaksikan sejarah ini benar-benar runtuh. Dia ditarik kembali ke dunia nyata. Hari bebas dari sejarah berdebu telah benar-benar lenyap. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak memiliki bagian dari ingatan tentang kebangkitannya sebelumnya. Mungkin ini adalah kesepakatan antara dia dan Tuan reinkarnasi. Mata indah Faren berubah, mengungkapkan tekad yang kuat. Terlepas dari kehidupan ini, apa tata letak Tuan reinkarnasi?
Betapa kuatnya musuh yang dia hadapi. Dan Faren akan menjaga seperti sebelumnya. Hanya untuk janji sekali. Tiba-tiba, Faren memperhatikan pria tua di samping itu. Orang tua itu menggunakan hidupnya untuk membuka hari bebas dan membiarkannya melihat sejarah yang berdebu. Tapi sekarang, orang tua itu benar-benar kehilangan nyawanya. Tubuhnya berdarah. Dia membayar harga kematian untuk kebaikan ini. Senior, terima kasih. Setelah berbicara, Faren mencubit taktik itu dengan jari-jarinya, dan pedang panjang muncul di tangannya, dan dia memotongnya dengan satu pedang. Tanda pedang muncul di tanah. Faren memasukkan tubuh lelaki tua itu ke dalam tanda pedang, merapalkan mantranya, dan menguburnya seluruhnya. Setelah itu, Faren menebang sebuah batu besar dengan pedang. Monumen megalitik memberi lelaki tua itu tempat untuk beristirahat setelah kematiannya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Setelah melakukan semua ini, dia melihat perubahan di langit di atas kepalanya, dan penjara surgawi telah hancur total. Saya khawatir akhir yang sebenarnya akan datang. Meskipun Faren tidak mendengarkan kata-kata bayangan wanita itu dan Tuan Reinkarnasi. Tapi dua kata itu sangat penting. Pemakaman. Kuil reruntuhan mungkin telah menutupi semuanya. Tapi kata pemakaman, dia tahu di mana itu ada di ingatannya. Dia melirik ke sini untuk terakhir kalinya, dan sosoknya langsung menghilang di dunia ini. Gemuruh. Saat benang-benang cinta terputus, langit 9 langit bergejolak dengan hebat. Klik. Langit retak, dan sinar cahaya dewa menembus awan dan jatuh ke penjara surgawi. Setiap orang bermandikan sinar cahaya dewa ini, dan tiba-tiba merasa bahwa angin dan asap bersih, pikiran murni dan jernih, dan debu tidak ternoda, seperti kristal, penuh kesalehan. Pengabdian kepada atasan. Pada saat ini, apakah itu Sohan, Suyanto atau Kaisar Dewa Penjara Surgawi, di bawah sinar cahaya dewa ini, mereka semua tampaknya telah berubah menjadi makhluk semut yang paling rendah hati, dengan hanya kekaguman dan kesalehan tertinggi di hati mereka. Ingin menyembah atasan. Ini adalah cahaya dewa dunia. Alexis dan Kaisar Iblis saling memandang dengan takjub, hanya untuk merasakan bahwa ada kemauan yang sangat kuat dari orang atas dalam sinar cahaya ini. Jika terpengaruh, maka hati mereka akan terkendali. Tidak peduli berapa banyak kultivasi dalam hidup ini, tidak mungkin untuk melampaui alam orang atas. Dalam keputusasaan, Alexis dan Kaisar Iblis menembak pada saat yang sama, jimat asal tanah dan panci mandala iblis meletus secara ekstrim, 9 pedang Kaisar Iblis menjaga sekitarnya, dan setiap pedang raksasa melayang bersama mandala, dan auranya sangat kuat. Akhirnya memblokir paksaan dari dampak yang mengerikan. Di atas langit, cahaya dewa terus bermekaran, malam hancur, dan penglihatan yang sangat luar biasa dan sangat kuat muncul di depan Alexis dan yang lainnya. Itu adalah kuil surgawi dengan tulisan, reruntuhan, tercetak di atasnya. Di sekitar kuil, ada ribuan cahaya emas, neon merah mengepul, ribuan aura, kabut ungu memancar, matahari bersinar terang, bulan bersinar, pedang ungu menembus langit, dan pedang yang mendominasi terangkat tinggi. Bab 4420. 6 Jalan Reinkarnasi. 6 lagi. Bangunan istana semuanya terbuat dari jasper dan glasir berwarna, dihiasi dengan permata berharga dari rokok tali jagat. Di kedua sisi, ada anggota dewa kota, dan ada dewa lapis baja emas yang dipajang di sekeliling, masing-masing memegang tombak dan cambuk, memegang pedang dan pedang. Setiap pilar istana dililitkan di sekitar naga berjanggut merah bersisik emas, dan ada jembatan panjang yang melayang di sekitar burung phoenix dengan bulu berwarna. Ada beberapa istana surgawi, istana matahari, istana cahaya, istana pedang tuan, istana pedang ungu, istana hukum korosif, istana surgawi, istana antar, dan lainnya. Kuil, istana dingin absolut, penjara surgawi, aula absolut punah, dan lainnya. Di dalam istana, ada bunga abadi yang belum layu selama ratusan juta tahun, rumput hijau untuk selamanya, samar-samar terlihat juga orang-orang surgawi, kain kasa matahari terbit, bintang bersinar, mahkota kembang sepatu giok, sepatu peri giok berharga, pedang emas pita ungu, dan juga menyebar. Suara peri dari bentrokan angkatan laut.
Seluruh kuil reruntuhan benar-benar penuh cahaya keemasan dan perak, dengan cuaca cerah, cahaya jasper, dan langit berbintang yang bersinar. Alexis melihat penglihatan kuil reruntuhan, benar-benar terkejut. Dia melihat banyak sebab dan akibat. Ternyata 4 jilid pedang, matahari dan bulan, di masa lalu semuanya dijatuhkan dari kuil reruntuhan. Di kuil reruntuhan juga terdapat istana mutlak reinkarnasi absolute, istana iblis hati absolute, istana takdir absolute, dan lainnya. Anda bisa mengetahui niat membunuh dari kuil reruntuhan dengan melihat kata absolute. Entah itu tuan reinkarnasi, penguasa takdir, atau penguasa iblis hati, mereka telah menarik perhatian kuil 10.000 reruntuhan. Mereka memiliki ambisi untuk menghukum kepunahan dan memotong akarnya, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa karena pembatasan aturan. Tetapi selama mereka diberi kesempatan, mereka benar-benar akan membunuh semua kemungkinan ancaman sejak awal. Dewi saya, ini adalah pengikutmu. Wajah tua Kaisar Dewa Penjara Surgawi terus bergetar, berlutut, dan menyembah penampakan ribuan reruntuhan di langit. Suatu kali, dia adalah pelayan wanita surgawi. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia akhirnya melihat dunia tempat Dewi Surgawi berada. Benar-benar, istana giok putih di langit, 5 kota di lantai 12, peri menyentuh kepalaku, dan rambutnya akan menerima umur panjang. Potongan cahaya surgawi jatuh dari jiutian reruntuhan dan jatuh pada Sohan. Sohan memotong benang cintanya, dan pada saat ini, dia akhirnya menerima sedikit berkah dari atasan. Energi iblis di tubuhnya dengan cepat memudar. Warna sengit di matanya juga memudar. Semangatnya tampak kembali normal. Apakah ini dunia yang maha tinggi? Mata Sohan tumpul, dan dia awalnya ingin meneriakkan kata, reruntuhan, tapi sepertinya ada batasan penyebab yang kuat, dan dia tidak bisa berbicara. Kuil reruntuhan ini jelas merupakan tabu di dunia. Mereka yang terlalu kuat semuanya menghancurkan langit berbintang. Dari penglihatan di langit, Sohan merasakan tekanan tabu yang agung. Melihat ke seluruh langit dan semua alam, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan superior. Ini adalah dunia yang luar biasa, begitu perkasa dan megah, bagaimana Tuan Hibler bisa menghadapinya? Suyanto tercengang, dan cuaca yang mengejutkan di kuil reruntuhan benar-benar mengejutkan jiwanya. Kuil reruntuhan, ini benar-benar tabu di dunia. Dia baru saja melihat sekilas hari ini, dan dia merasakan aura yang sangat kuat yang tidak terkalahkan. Hampir tidak mungkin bagi Hibler untuk melakukan percobaan iblis hati dan menghancurkan dunia. Orang-orang yang maha tinggi itu tidak bisa memberi Hibler kesempatan apapun. Meskipun Hibler kuat, dia tidak lebih dari semut di depan atasan. Orang-orang besar yang benar-benar mengontrol peraturan ini sangat buruk. Mungkin, pertarungan antara Tuan Reinkarnasi, penguasa iblis hati, dan penguasa takdir, di mata atasan, hanyalah seorang anak kecil yang bermain di pasir. Meskipun orang-orang kecil ini, pedang kutukan besar iblis hati, pedang surgawi dewa langit, dan pedang naga debu yang jatuh di tangan mereka, secara teori dapat melukai orang-orang atas, tetapi yang di atas tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk menarik pedang mereka. Telapak tangan Alexis berkeringat. Dia sekali lagi merasakan kengerian kuil reruntuhan. Om. Banyak cahaya dewa terkondensasi, berubah menjadi sepotong jimat, dan jatuh dari langit. Ini adalah berkah dari atasan. Apa yang baru saja diperoleh Sohan hanyalah sedikit bulu, dan sekarang berkah sejati dari atasan datang dari langit. Jimat kertas ini berisi keberuntungan yang mengerikan, keabadian yang mengerikan, dan kekuatan yang sangat besar. Jika bisa mendapatkannya, semut pun bisa berubah menjadi dewa. Alexis memandangi jimat berkat, matanya sangat bergetar. Jika dia bisa mendapatkan jimat berkat dan langsung menambahkan keberuntungannya ke tubuhnya, dia mungkin bisa menerobos alam perbaikan, menerobos alam penciptaan, dan mencapai alam asal dalam satu gerakan. Berkat atasan, energinya terlalu luar biasa. Sungguh keberuntungan yang mengerikan. Kaisar Iblis juga benar-benar tersentuh, napas jimat berkah ini terlalu menakutkan, begitu diperoleh, itu cukup untuk mengubah nasibnya melawan langit. Berkat dari atasan adalah milik istana Mondeku. Bakar esensi dan darahku, ubah formasi. Melihat jimat berkah jatuh, mata Suyanto retak, dan dia berteriak, darah terbakar dengan hebat.
Meskipun dia terluka parah oleh Kaisar Dewa Penjara Surgawi dan kehilangan efektivitas tempurnya, dia masih memiliki setetes darah yang luar biasa dan masih memiliki kemungkinan untuk mengambil jimat berkah. Bersenandung. Di bawah pembakaran esensi dan darah, formasi darah bintang berujung 6 muncul di udara, tepat di bawah jimat berkah. Jimat pemberkatan mengapung dan jatuh, dan itu akan jatuh ke dalam pembentukan darah bintang berujung 6. Selama jimat itu jatuh ke dalam formasi darah dan dikirim kembali ke Istana Monde, Kaisar Hibler bisa mendapatkan keberuntungan udara dari udara tipis, bertransformasi melawan langit dalam satu gerakan, dan menjadi orang kuat yang memandang rendah dunia. Tidak baik. Kaisar Dewa Penjara Surgawi terkejut, dan dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Terima kasih telah membuat gaun pengantin untuk Istana Mondeku. Suyanto tersenyum tajam, dan matanya merah darah. Formasi darah bintang berujung 6 ini dilemparkan oleh setetes darah dari orang yang lebih unggul, dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghancurkannya. Sial! Kaisar Dewa Penjara Surgawi sangat marah, dan membanting penutup roh surgawi Suyanto dengan telapak tangan. Klik! Tulang tengkorak Suyanto pecah dan mati seketika. Bahkan, dia menderita luka parah dari telapak tangan Dewa Penjara Surgawi dan membakar esensi dan darahnya. Bahkan jika Kaisar Dewa Penjara Surgawi tidak mengambil tindakan, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, pembentukan darah bintang berujung 6 itu selesai. Bahkan jika Suyanto meninggal, formasi darah itu tidak menghilang, melainkan mengeluarkan semburan isap untuk menarik jimat berkah untuk dikirim kembali ke Istana Monde. Pisau salju terbang, rusak. Wajah Sohan berat, dan dengan lambaian tangannya yang besar, 99 pedang tajam salju meluncur keluar seperti gelombang pasang seperti laut, dengan ganas meledakkan formasi darah. Bersenandung. Ada gemetar darah, tapi tidak rusak. Pembentukan darah ini diubah oleh darah atasan. Atasan legendaris dapat menghancurkan langit berbintang dengan satu pikiran, dan setetes darah dapat meledakkan ratusan juta mil ruang angkasa. Darah atasan, formasi besar yang berkembang, bahkan Sohan yang asli tidak dapat dihancurkan. Dan jimat berkat ditarik oleh formasi darah, kecuali jika formasi darah dihancurkan, tidak mungkin untuk merebut jimat itu. Melihat jimat berkah akan jatuh ke tangan Istana Monde, Alexis pindah pada saat kematiannya. Alexis terbang keluar, seperti matahari yang terik, berteriak keras di mulutnya. Semua dharma pada akhirnya akan dihancurkan, tapi aku akan bereinkarnasi selamanya. Metode 6 jalan reinkarnasi telah ditekan untukku. Bab